dan Dim 0625 Pangandaran didampingi Pak Kasdim juga pada Ramil Pangandaran dalam ulang tahun Kodim 0625 Pangandaran yang ke-1 tahun 2023. Pak Dandim sudah hadir, juga ibu-ibu Persitnya. Nah, ketua Persit sudah ada. Nih ibu-ibu Persit juga hadirnya. Nampak dari anggota Kodim 0625 dan anggota Persit Koramil yang ada di Kodim 0625 Pangandaran. Semangat terus keluarga besar TNI 0625 Pangandaran. Tolong bantu Abah Rahmat Pangandaran, subscribe-nya, like dan share ke yang lain agar kelihatan, diketahui kegiatan-kegiatan yang ada di Kodim 0625 Pangandaran. Si ibu ini ada ya. Sekiranya di sini ibu sudah aktif dari Koramil juga, anggota Koramil ada hadir. Ini Pak Dun. Si anggota PPM dengan FKPPI-nya tetap eksis hadir. Nah, masih ada juga. Nah, di sini dari Pemuda Pancamarga dan FKPPI Kabupaten Pangandaran. Nah, ada juga para anggota TNI siap hadir, selalu hadir. Nah, tolong bantu subscribe, like, dan share-nya. Sudah hadir semua. Siapa? Dari Regium Veteran Kabupaten Pangandaran pun hadir di sini. Dan Ramil Pangandaran. Kita lanjut di sini. Burung-burung. Ini kayak dulu. Nah, sip. Nah, ini persiapan memasaknya. Lomba memasak di sini. Dari FKPPI juga turun mengikuti kegiatan dari Kodim 0625 Pangandaran dalam rangka ulang tahun ke-1 2023. Bu, halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam Pasti enak-enak masakannya ini. Yang terhormat Sayuran. Komandan Kodim. Nah, Yang ini saya hormati dari Kepala Koramil Staf Kodim Pangandaran. 0625 Pangandaran. Dari Yang saya PPM-nya. hormati para perwira Staf Kodim 0625 Pangandaran. Yang saya hormati dan Ramil jajaran Kodim 0625 Pangandaran. Yang saya hormati Ketua Persit KCK Cabang 48 Kodim.
Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Ketua Persib KCK Cabang 48 Kodim 0625 Pangandaran. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dandim 0625 Pangandaran, kemudian yang saya hormati Bapak Kasdim 0625 Pangandaran, yang saya hormati, yang saya sayangi Wakil Ketua Persib Cabang 48 Kodim 0625 Pangandaran, para ibu-ibu ketua ranting jajaran cabang 48 Kodim Pangandaran, yang saya sayangi juga ibu-ibu pengurus, anggota Persib, dan para hadirin sekalian. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di acara lomba dalam rangka memperingati hari jadi ke-1 Kodim 0625 Pangandaran yang kita gabung beserta bersamaan dengan kumpul gabungan yang pertama ya Bu ya. Ya, saya di sini hanya sebagai pengantar saja, mungkin pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Kodim 0625 Pangandaran. Semoga selalu jaya, sekali beraksi berhasil pasti. Kemudian saya juga menghimbau mungkin untuk para keluarga besar Kodim 0625 Pangandaran agar kita dapat menjaga kekompakan, dapat bertanggung jawab dan menjalankan tugas baik-baiknya. Tentu saja ini peran dari bapak-bapak tidak terlepas dari ibu-ibunya ya, mungkin ya ibu-ibu. Jadi saya minta tolong ke ibu-ibu, tolong bapak-bapaknya diperhatikan. Sekalipun kita jauh, sekalipun mungkin banyak yang berkegiatan, banyak yang kerja, banyak yang ada kegiatan lain di luar Persib, bapak-bapaknya tolong diperhatikan. Bapak-bapak babinsa, bapak-bapak yang bekerja di staf, mungkin kita perhatikan. Makannya Bu, jangan lupa kalau kita mau pergi kerja diperhatikan. Udah ada makanan belum si bapak ini nanti waktu pulang? Takutnya lupa. Kita kasihkan sama kerjaan kita, bapaknya lupa. Mungkin ada yang LDR, sedikit kayak saya gitu ya. Nah, bapaknya diperhatikan makanannya ada atau tidak, kesehatannya, vitaminnya udah diminum belum. Mungkin kita memang harus kayak gitu ya Bu ya. Kalau nggak bapak-bapak lupa nanti. Nah, terus apalagi ya Bu ya, saya mau ngingetin anak-anak juga. Jangan lupa anak-anaknya kalau misalnya memang bareng dengan ibu-ibu, ya diperhatikan. Kegiatan Persib tetap kita jalani karena itu memang tanggung jawab kita. Sudah taken kontrak ya Bu ya, kesannya dari awal bahwa kita memang harus mendampingi suami. Itu saja sih apa namanya yang harus kita jadi camnya kita. Jadi bukan berarti bapaknya yang di sini, ibunya yang di sana, bapaknya yang setiap minggu pulang, tapi ibunya mungkin yang datang ke sini gitu. Sama satu lagi juga saya mau menunjukkan nih, mungkin ibu-ibu kita kan sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi ya, yang pendidikannya mungkin S2, S3, bahkan mungkin kalau ada S4 mungkin sudah diambil sekalian kayaknya. Nah, mungkin tetap ibu-ibu itu di Persib itu membawa suami, bukan membawa diri sendiri. Itu yang mungkin diingat. Jadi tingkah laku kita, perilaku kita itu mengikuti dari suami. Jadi seandainya memang ternyata ada senior kita yang mungkin kok kayaknya dia di bawah kita gitu loh, tetap kita berpegangannya adalah dengan suami. Karena ibu-ibu berada di Persib karena ibu berikatan dengan suami. Itu saja yang saya titipkan. Sama satu lagi mungkin pengakhir ini dalam rangka tahun pemilu, ibu-ibu mungkin sudah sering diingatkan menjaga jari, menjaga ucapan bahwa kita netral. Tolong sekalipun kita berpihak kepada salah satu ataupun banyak, tetap kita menjaga hanya untuk diri kita sendiri, tidak memblow up keluar. Itu mohon ditekankannya ibu-ibu ya. Itu saja. Terus
Mungkin nanti lain banyaknya akan disampaikan oleh Bapak. Demikian sambutan saya pada acara syukuran kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita dalam mewujudkan Kodim 0625 Pangandaran yang bermanfaat bagi anggota, prajurit, keluarga, juga bangsa dan negara. Sehat selalu ya ibu-ibu semua, bapak-bapak dan anak-anaknya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan Komandan Kodim 0625 Pangandaran. Kepadanya dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan terus sekalian alam, yang mana pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, sampai dengan menginjakkan kaki di markas Makodim yang tercinta ini. Tidak kurang suatu apapun, ya. Begitu juga cuaca mendukung. Kalau kemarin hujan, ada perjalanan ke Korem kemarin hujan, sekarang ya masih lumayan lah. Juga pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan syafaat pada akhirnya nanti. Yang saya hormati ya, Pak Kasdim, Pak Budi, yang selalu setia mendampingi semua kegiatan kita di sini. Saya hormati juga para dan Ramil, kecuali satu ya, lagi izin ya Pak ini, Pak Margono ya, Margono, berikut jajaran. Saya hormati juga para senior dari Legiun Veteran Republik Indonesia yang masih sehat. Old soldier never die, Pak. Meskipun udah pensiun, tapi jiwanya masih terpanggil, kan begitu, Pak? Tidak akan mati sampai kapanpun, sampai selama hayat masih di kandung badan, tetap menjadi seorang tentara. Terima kasih. Kemudian untuk rekan-rekan dari FKPPI, ada FKPPI? Selalu hadir, terima kasih. Kemudian juga dari PPM ya, keluarga besar PPM, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Persid, Ibu Ketua Persid yang saya banggakan, berikut jajaran juga, mulai ranting sampai pengurus di Kodim, semuanya saya ucapkan terima kasih telah hadir di Makodim ini. Saya mengundang dalam rangka acara dan kegiatan hari ulang tahun ke-1 Kodim 0625 Pangandaran. Ya, jadi ada masukan ingin diacarakan. Ya, mari kita sama-sama membuat acara. Kalau kemarin acaranya bersama-sama dengan masyarakat luas, ya, dalam hal kegiatan trail bareng, ya, mungkin monitor trail bareng di sini hampir 1.300 peserta, yang tadinya ekspektasi cuma 750 orang peserta, jadi mencapai 1.300 peserta dengan berbagai macam dinamikanya. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Niat saya hanya satu, untuk mengenalkan kepada khalayak umum bahwa di Pangandaran pun sudah berdiri suatu markas militer, ya, markas militer kewilayahan, yaitu Kodim Pangandaran. Mereka sudah mengenal, sudah tersosialisasi. Ya, mudah-mudahan ke depan Kodim kita ini semakin dikenal, semakin banyak
manfaatnya kepada masyarakat semakin membekas di hati masyarakat, karena tugas pokok kita itu tadi dekat-dekat dengan masyarakat dalam rangka pembinaan sektor pertahanan negara di wilayah Pangandaran ini. Sesuai dengan tupoksi kita menyiapkan sarana prasarana, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pertahanan negara. Ya, jadi itu yang saya sampai dengan pesertanya, sampai dengan dari Banten, dari Jawa, semuanya sudah kenal kita di sini. Selanjutnya juga kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, ya, kita senantiasa merekrut anak-anak muda, saya wadahi dengan kegiatan sepak bola. Ini masih berjalan di lapangan Cijulang selama 30 hari, di mana pesertanya juga mulai dari ujung timur sampai dengan ujung barat, mulai dari Padaherang sampai dengan Cimrat. Ada semua perwakilan dari tiap-tiap kecamatan, kelurahan yang menyemarakan kegiatan HUT kita ini. Selanjutnya juga sepak terjang yang sudah kita laksanakan, ya, senantiasa berdampingan dengan Forkopimda yang lainnya, dalam hal ini Pemda Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran bersama-sama dengan Polisian Resort Pangandaran. Kita sudah bersinergi mana-mana mengadakan kegiatan bersama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan yang ada di Pangandaran ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita Kodim ini, eksistensi dari pemerintah daerah dalam rangka pembangunan wilayahnya dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita menjadi stabilisasi dan dinamisasi adanya Kodim ini. Juga tentunya perlu saya sampaikan, ya, bukan hanya di Forkopimda, juga kita sudah eksis di tempat-tempat lain, baik itu kalangan swasta maupun instansi vertikal yang ada di Pangandaran ini. Ya, alhamdulillah sudah mulai mengenal adanya Kodim. Kita adakan fakta kerjasama dengan beberapa bank, kemudian juga dengan beberapa perusahaan juga seringkali membantu kita dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ya, alhamdulillah kedepannya dengan niat baik kita, mudah-mudahan lebih banyak lagi peran serta daripada rekan-rekan di luar kita yang ingin bergabung mendukung kegiatan Kodim yang kita cintai. Ya, selanjutnya juga beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Sekaranglah acara yang saya buat, kita buat bersama Pak Kasdim dan staf, dari kita untuk kita. Kalau kemarin acaranya untuk masyarakat, sekarang dari kita untuk kita. Di antaranya ada lomba masak. Sebenarnya ini benar dari kita untuk kita. Sengaja saya suruh untuk 15 porsi kan gitu kan, nah, biar semuanya bisa menyicipi. 15 kali berapa tuh, 10, nah berapa tuh, 150 pas dari kemudian. Ya, kemudian ada lomba karaoke. Ya, saya lihat antusiasme warga di sini untuk tarik mic ini cukup besar gitu kan, sehingga kita wadahi saja dalam kegiatan karaoke ini. Nah, dari kita untuk kita, ya, kita semarakan. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga keberadaan Kodim yang baru 1 tahun ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dari faktor kesiapsiagaan kita memang belum mencapai siaga 1, atau dalam hal ini TOP dan SPP kita masih di angka
Terima kasih ya. Sehingga untuk mencapai minimal 80% atau 70% itu masih harus ada penambahan dari segi personil. Ya, memang masih kurang kita. Selanjutnya juga wilayah pengawasan kita di sektor barat masih kurang. Saya berkesempatan berbicara menyampaikan kepada Panglima Kodam 3 Siliwangi, menyampaikan bahwa kebutuhan personil maupun kebutuhan dibentuknya satu satuan koramil di wilayah Cimerak sudah saya sampaikan kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan dari Kodim ini dapat dikabulkan, ya, dapat dikabulkan sehingga lebih kuat lagi kita, lebih lebih bisa mencakup pengawasan dari ujung kiri sampai ujung kanan wilayah pantauan daripada Kodim Pangandaran. Kalau ditarik garis pantainya itu sampai sekitar 90 km, mulai dari Pantai Karyapiak sampai Cimerak sana, bayangkan. Jadi itu tanggung jawab kita, sehingga ke depan saya usahakan supaya bisa berkomunikasi dengan satuan atas agar bisa dikabulkan semua kebutuhan kita. Selanjutnya ini yang sering disampaikan oleh komandan atau oleh Panglima berkaitan dengan tahun pemilu. Netralitas TNI harus selalu dijaga. Kepada Babinsa dan para anggota perwira sekalian, saya sudah instruksikan staf dan para dan satwa untuk membuat buku saku netralitas TNI. Ya, saya harapkan, saya perintahkan itu dibawa-bawa kemana-mana. Kemarin saja Bapak Panglima TNI yang baru, yang kebetulan orang Cijulang, orang sini, membawa stafnya di belakang, diperlihatkan buku saku dari salah satu asistennya. Nah, saya harap tempat kita juga semua selalu dibawa di buku di baju PDL maupun di saku jaket kalau kita berkendara. Bisa ya para babinsa ya? Minimal itu menjadi payung hukum kita bahwa kita benar-benar menjaga netralitas TNI. Juga di Makodim maupun di Koramil sudah dibuat posko pengaduan. Sengaja kita buat supaya memang TNI itu ya terkesannya silahkan saja kita menjaga netralitas. Ya, kita bersinggungan hanya dengan KPU, hanya dengan Bawaslu, seperti itu, menjaga atau mengecek, menjamin penyelenggaraan pemilu secara damai dan langsung, umum, bebas rahasia. Tahap persiapan pelaksanaan untuk tahap pengakhiran. Di tahap persiapan ini patroli senantiasa dilaksanakan dengan stakeholder yang lainnya, baik itu Satpol PP maupun dari kepolisian, menjaga suplai logistik yang digunakan oleh untuk pemilu seperti papan segala macam, itu tugas kita supaya nanti sampai dengan pendistribusiannya ke tiap-tiap TPS kita ngawasi sama yang lainnya tentunya. Tapi pada hari H-nya nanti ya kita hanya berada di luar daripada area TPS. Bukan berarti jauh, tapi kita hanya berada di luar dengan unsur netral yang lainnya. Jelas kira-kira ya? Ya. Meskipun mungkin ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya hak pilih ya? Nah, punya, silahkan saja. Langsung, umum, bebas rahasia. Tidak ada intimidasi atau arahan-arahan daripada bapak-bapak. Sama saja, siapapun yang ada di atas, yang penting harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Siapapun pemimpin yang di atas. Namun jika pemerintahannya di luar dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang 45, ya akan berhadapan dengan
TNI. Kan begitu saja. Dan ya, tapi siapapun yang pilih, kalau sudah berdasar Pancasila dan Undang-Undang 45 ya, kita dukung dengan sepenuh hati. Baik, itu saja mungkin sepatah dua patah kata dari saya. Kepentingan mereka. Itu saja mungkin ya. MC, bisa ya, Bu Wibit sebagai senior. Nah ini MC-nya si Gina, penerusnya kan gitu kan, supaya lebih lugas lagi. Baik, itu saja mungkin saya akhiri. Pak Rizky ini dari CV Aura Persada. Dari tempat Pak Rizky ini mau buka cabang di Pangandaran, ya. Berupa alat-alat kesehatan. Alat kesehatan, ada itu juga, medis juga ada ya. Praktek-praktek seperti itu ada. Mudah-mudahan juga kita Kodim ini sudah dijajaki untuk pendirian Kesdim ada ya? Harusnya ada ya? Poskesdim. Nah, Poskesdim ini rencananya akan dibangun di, sudah survei ya? Oke, sudah survei, akan dibangun di sebelah kantor Koramil Parigi kalau nggak salah ya. Parigi apa sih? Kantor Koramil Parigi. Nanti di sana dibangun, kemudian ada dokternya juga, tenaga kesehatan. Jadi selain melayani kesehatan dari kita anggota, juga mungkin nanti bisa membuka secara umum. Sengaja ditempatkan di bawah supaya lebih ramai lagi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya semakin maju. Adanya Kodim ini semakin maju sesama dengan kodim-kodim yang lainnya. Ini seperti itu. Kemudian kendaraan juga kita udah ajukan, ambulans segala macam ya. Mudah-mudahan realisasinya di tahun 2024 nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih kepada Pak Rizky, kita terima. Tepuk tangan dulu lah. Cukup ya. Oke, siap. Pemberian tali asih dari Kodim 0625 kepada para Regium Veteran Bang Kabupaten Pangandaran. Pakasdim, bersama dulu. Izin persiapan. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai Pak Bupati juga kaget. Ternyata LPRI di Kabupaten Pangandaran banyak. Selama ini mungkin tergabung ke Ciamis, ke Banjar seperti itu. Di tempat kita juga ternyata banyak. Sehat selalu Pak, terima kasih sudah hadir. Ya, sebagai penyemangat ini generasi muda, ini tentara-tentara muda supaya tetap pada jati dirinya sebagai tentara pejuang seperti itu. Tetap sehat, terima kasih.